Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Sebentar kami dengarkan firman-Mu, berikan kami pengertian agar kami menjadi hidup yang berdampak bagi semua orang dan siapa saja kami ketemu. Terima kasih Tuhan, urapi kamu, urapi kami semua yang mendengarkan firman. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, hari ini jadikan tema untuk kita dengar sama-sama, yaitu tentang dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ini tema yang sangat bagus. Ini tema yang luar biasa untuk kita dan biasa akan maju. Kita akan selalu mengintrospeksi bagaimana pertumbuhan rohani kita. Sehingga dengan pertumbuhan inilah nanti kita juga diberikan Tuhan kemampuan untuk memulihkan orang lain. Nah, bagaimana supaya ini terjadi? Bagaimana supaya benar-benar sesuai dengan tema ini kita bisa melakukannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, hari ini saya membuka firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat ini. Ketika Yesus dan murid-Nya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang diperlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudaraku, pemulihan ini terjadi, yaitu di sini kita belajar dari dua macam pendekatan kepada Yesus. Pendekatan Marta, ketika Yesus datang ke rumahnya, dia bukan duduk tapi sibuk. Sibuk sekali mempersiapkan yang namanya makanan untuk Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Secara manusia kita pikir ini bisa kita bilang, ini Marta ini sibuk sekali, dan Maria juga bisa, aduh ini malas juga ini. Jadi saudaraku, tapi saya dapatkan pengertian dari dua pendekatan itu. Rupanya supaya kita dipulihkan, bukan kesibukan yang paling utama. Tapi yang pertama yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Kalau kita ingin terjadi pemulihan buat diri kita, langkah ini hal yang sangat penting. Duduk dekat kaki Tuhan. Kadang kita berpikir bagaimana caranya, bagaimana prakteknya duduk dekat Tuhan. Di sini tidak harus kita masuk dalam kamar, berjam-jam di kamar, tidak. Arti sini kita mengizinkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Bukan kita yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Ini cara Maria. Dia duduk dan dia terus mendengarkan firman. Cara Marta enggak. Cara Marta justru dia menunjukkan sikap dirinya. Dia orang yang sibuk. Orang yang aktif. Menunjukkan penampilan-penampilan. Dan ini saya katakan bukan tidak baik. Tapi kalau kita ingin memulihkan orang lain, kita dipulihkan dulu. Pemulihan ini terjadi karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita dan ada
respon kalau kita terlampau sibuk menampilkan tentang performa kita, menampilkan bahwa kita orang yang sibuk, menampilkan kita orang yang menjadi tujuan supaya orang lain puji kita. Ini tidak terjadi pemulihan. Justru yang harus terjadi supaya Tuhan dipuji, bukan diri kita dipuji, tapi Tuhan dipuji. Makanya ada firman Tuhan katakan, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Biarlah dia makin bertambah dan aku makin berkurang. Sikap inilah yang sangat penting kita miliki. Dan saya belajar dari sikap itu. Makanya kalau dulu saya memang masih suka tampil supaya dipuji orang. Itu dulu. Tapi ketika saya sadari itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Supaya melalui hidup saya, orang bisa melihat bagaimana Yesus hidup. Bukan penampilan saya yang utama, tapi bagaimana melalui saya orang bisa melihat Yesus. Jadi saya tidak pernah berpikir supaya saya dipuji orang. Saya belajar itu. Dulu pernah, tapi saya mulai belajar. Karena pujian dan hormat itu adalah milik Tuhan. Supaya kita dipulihkan. Sehingga kita pun ada waktunya untuk memulihkan orang lain. Maka pertama kita perlu berdiam diri untuk mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya mengalami satu keindahan secara pribadi ketika saya mengizinkan Tuhan berbicara. Apa yang saya dapatkan ketika Tuhan berbicara? Saya mendapatkan namanya kedamaian, saya dapatkan namanya ketentraman. Bahkan Tuhan juga membuka pintu-pintu berkat untuk kebutuhan saya sehari-hari. Orang kan dalam kondisi sekarang kan khawatir. Situasi yang keadaannya tidak menentu. Kadang-kadang peraturan bisa berubah. Tapi kita ingat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang kita perlu pegang. Saudaraku, sekarang ini saya tidak banyak menceritakan dengan situasi yang saya dengar yang membuat susah. Keadaan-keadaan. Tapi saya belajar untuk membicarakan dari pihak Tuhan. Apa dari pihak Tuhan? Yang dari pihak Tuhan itu menjelaskan dan sejelas-jelasnya bahwa kehidupan orang percaya, apapun situasinya, apapun keadaannya, hidupnya tetap jadi berkat. Jadi berkat. Karena kita diumpamakan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi ketika ada badai, kesusahan, kita semakin naik di bawah ke satu pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan kita dibawa ke sana, kita melihat badai itu di bawah. Semua persoalan itu ada di bawah kita. Ini yang sangat penting, saudara. Kalau kita sudah dipulihkan, ada persoalan, kita anggap itu hanya sekedar membuat kita naik kelas secara rohani. Ada peningkatan-peningkatan. Kita baikkan sekolah, dan Tuhan izinkan kita tetap sekolah sepanjang masa. Nah ini saudaraku, saya sungguh mengalami ini. Tapi kalau secara marta pendekatannya dengan menampilkan kesibukan supaya ada pujian buat dirinya, ada show up namanya, wah ini nggak terjadi pemulihan. Maka kita membuat pilihan. Tuhan berikan kita namanya pilihan, memilih yang terbaik dari antara baik.
Kesibukan itu bukan saya bilang tidak baik, tapi memilih yang terbaik dan terbaik. Yang kedua, bagaimana supaya terjadi kita dipulihkan sebelum memulihkan orang lain. Firman Tuhan ini tidak sekedar pengetahuan bagi kita. Firman Tuhan ini tidak sekedar kita tahu, tapi firman Tuhan itu kita jadikan menjadi kebutuhan makanan rohani setiap hari. Ini sangat penting. Kalau kita mau dipulihkan, kita menempatkan firman Tuhan itu makanan rohani kita. Bukan sekedar nanti kalau ada orang bertanya, saya jawab dengan firman Tuhan ini. Tidak. Tapi kita sendiri mengambil sikap. Tanpa firman Tuhan, saya baikkan belum ada masukan makanan rohani. Saya tidak mengalami namanya lawatan Tuhan kalau tidak ada firman Tuhan. Karena lawatan Tuhan dengan firman-Nya itu sejalan. Itu bersama-sama. Dalam kondisi apapun yang kita sedang alami, tapi kita duduk dan kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Bukan tentang apa yang sedang terjadi situasi di lingkungan kita. Kita tidak membicarakan tentang situasi tentang COVID sekarang ini. Semakin merajalela, banyak yang meninggal. Tapi kita berbicara tentang rencana Tuhan yang semakin indah dari hari ke hari buat semua orang yang mengikut Dia. Dari hari ke hari semakin indah. Karena dari pihak Tuhan, yaitu memberikan sesuatu berita yang indah buat kita yang sungguh-sungguh hidup menurut aturan Tuhan. Jadi kata pemulihan di sini bukan secara fisik, tapi cara pandang bagaimana kita hidup dari hari ke hari. Bagaimana kita memandangnya dari pihak Tuhan, situasi yang sekarang ini. Ini yang sangat penting, saudara. Ketika kita menempatkan diri bahwa firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita, yang terutama kalau kita nggak ada makan rohani, ibarat belum makan. Kita nggak cukup hanya makanan jasmani. Dan saya optimis sekali bahwa kehidupan kita yang ada di Kingdom Family ini, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang menjadi berkat, dari cara kita berbicara, dari cara kita mengambil sikap, dari segala kita bertindak, semuanya itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ini yang saya belajar sampai hari ini. Dan terus belajar, dan saya tidak ada tamat-tamatnya untuk belajar, saudara. Dan saya mengalami itu sampai hari ini. Kalau saya duduk, yang saya renungkan, apa yang saya buat Tuhan untuk orang lain. Saya butuh bimbingan Tuhan. Saya butuh arahan Tuhan. Karena kalau saya bertindak tanpa arahan Tuhan, itu hanya sesuatu pekerjaan rutinitas, tapi belum tentu menyenangkan Tuhan. Tapi kalau saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan supaya Tuhan, orang lain juga tertolong. Jadi saudaraku, Tuhan membimbing saya. Pengalaman dibimbing Tuhan inilah yang kita ceritakan kepada orang lain. Orang lain pun bisa dipulihkan juga. Karena apa? Karena orang tertarik mendengar bukan apa yang kita ceritakan, tapi apa yang kita saksikan melalui pengalaman kita secara pribadi. Bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Ini yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Kalau hanya cerita kita kutip sana dan kutip sini, pengalaman orang lain, saya katakan itu baik, tapi sangat berdampak apa yang kita ceritakan. Kalau kita mulai dari pengalaman
hidup kita, bagaimana Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana Tuhan menuntun kita dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita semakin meningkat secara rohani. Ini yang Tuhan mau rencanakan. Maka hadirnya Kingdom Family ini adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana khusus. Dari mana saya tahu? Saya tidak mencari Pak Irwan, tapi Pak Irwan telepon saya dan menceritakan rencana Tuhan. Dan saya tanggapi dengan serius. Dan juga Pak Geri begitu. Jadi kami mulai bertiga memulai pelayanan Kingdom Family ini. Akhirnya cerita lagi kepada Pak Heru. Pak Heru pun menanggapi dengan baik juga. Jadi saudaraku, karena hal-hal yang baik ini, di mana kita satukan hati untuk mengemban proyeknya Tuhan, bukan proyek saya, bukan proyek Pak Heru, bukan proyeknya Pak Irwan atau Pak Geri, tapi proyeknya Tuhan. Kita tahu itu proyek Tuhan luar biasa. Maka terjadi sesuatu kegerakan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu Tuhan kerjakan dengan dahsyat. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Maka kita yang saat ini, kita punya kesimpulan. Aku tidak mau membatasi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati saya. Karena Tuhan sangat dekat dengan umatnya. Tuhan sangat akrab dengan umatnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Padahal sudah nempel dengan tubuh kita. Lebih dekat lagi dari itu. Karena apa? Tuhan itu bukan jauh, tapi Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, berarti tempat firman itu ada dalam hati. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya makin bergairah hidup. Maka saudaraku, kondisi sekarang ini kalau orang sudah dipulihkan, hidupnya pasti bergairah. Tapi kalau dia sibuk melayani seperti Marta, dan sedikit ada masalah, langsung ada reaksi. Ini menjadi pertanyaan. Apakah orangnya sudah dipulihkan atau dalam proses pemulihan? Tapi saya percaya kita semua yang ada saat ini, kita rindu dipulihkan. Kenapa kita rindu dipulihkan? Supaya kita pun juga suatu saat memulihkan orang lain. Karena ini menjadi satu gambaran yang jelas buat kita bahwa kita dalam dunia ini hidup. Sesudah saya dipulihkan, saya pun dipakai Tuhan memulihkan orang lain. Ini luar biasa, saudara. Nah, Maria punya sikap duduk dekat kaki Tuhan, dan kedua dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Terus mendengarkan. Artinya continue, berkelanjutan. Bukan hanya suatu saat saja, tapi terus mendengarkan. Ini luar biasa. Selanjutnya apa di sini Maria lakukan? Maria, dia tidak mengutamakan tentang kesibukan, tapi dia mengutamakan pendekatan pribadi dengan Tuhan. Marta mengutamakan kesibukan daripada pendekatan dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita punya pilihan, saudaraku. Di sini Tuhan tidak pernah intervensi, tapi kita diberikan Tuhan hak kebebasan untuk memilih. Apakah memilih kesibukan utama atau hubungan pribadi dekat dengan Tuhan dan mengizinkan firman-Nya berbicara. Saya sebagai pembicara pada pagi ini, saya memilih
untuk mengizinkan Tuhan berbicara kepada hati saya. Nah, Tuhan membimbing kita bukan hanya sekali seminggu, tapi Tuhan membimbing kita setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu bedanya dengan iman orang lain yang tidak seiman dengan kita. Maka kita tidak perlu pakai alat pengeras suara untuk berbicara kepada Tuhan. Apa dalam hati kita saja kita bicarakan, belum keluar dari mulut, Tuhan sudah tahu. Begitulah karena dekatnya kita dengan Tuhan. Dan saya percaya untuk ke depan bahwa kita akan tampil beda dalam situasi sekarang ini. Peraturan boleh berubah-ubah dan kita percaya bahwa perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Janji-Nya tidak pernah. Janji Tuhan itu kekal adanya. Maka kenapa kita tidak khawatir tentang masa depan? Karena Tuhan berjanji. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Tapi aku tetap bersama dengan engkau. Sampai selama-lamanya. Saudaraku, hari ini rahasia untuk kita dipulihkan. Bukan karena menampilkan kesibukan-kesibukan. Tapi mengutamakan Tuhan. Yang kedua, firman-Nya diizinkan terus-menerus berbicara ke dalam hati kita. Ada 4 hal yang kita perlu tahu kalau Tuhan berbicara. Pertama, apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua, apa janjinya Tuhan melalui firman-Nya. Yang saya perlu pegang janji itu. Yang ketiga, ada nggak nasihat Tuhan yang saya perlu juga mengerti supaya saya tidak meneruskan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Ada nggak nasihat-nasihat Tuhan melalui firman-Nya? Itu menjadi perlindungan kita. Yang keempat apa, saudaraku? Ada nggak dosa yang Tuhan sampaikan untuk kita bertobat dari hal itu, tidak meneruskan dari hal itu? Dari keempat pertanyaan ini kita jadikan Tuhan berbicara ke dalam hati kita. Maka setiap hari kalau kita mengambil sikap ini, hidup kita pasti berubah. Berubah kepada hal yang lebih baik. Berubah kepada hal yang lebih maju lagi dari hari ke hari. Nah, kita perhatikan tadi bagaimana pendekatan Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, Marta, dia melayani. Maria melayani. Keduanya kelihatan melayani. Tapi Maria sudah mengambil yang terbaik yang tidak akan diambil dari dirinya. Apa di situ? Dia betul-betul memahami, betul-betul mengerti apa rencana Tuhan melalui hidupnya. Kita lihat bagaimana cara Maria ketika dia tahu bahwa Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Dia mengambil buli-buli yang berisi minyak narwastu. Sampai murid-murid Yesus ngiri, waduh kalau minyak narwastu ini kalau dijual, waduh luar biasa ini, bisa untuk biayanya atau anggarannya untuk orang miskin. Tapi Yesus berkata, Maria tahu apa yang dilakukan untuk hari kematianku. Saudaraku, kalau orang memahami tentang rahasia ini, hidupnya akan tambah maju. Kalau soal berkorban, tidak perlu didorong-dorong. Tapi dia sendiri tergerak dari dalam hatinya. Dia pasti menyiapkan yang terbaik. Dan saya percaya, saudaraku, kehidupan kita yang tergabung dalam kingdom family, Tuhan sudah berjanji
Segala kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan. Cara Tuhan, cara unik. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana cara Tuhan. Saya sendiri, saudaraku, sampai hari ini, saya tidak pernah berbicara tentang kebutuhan hidup saya. Saya tidak ada istilah iman bisik-bisik. Atau tolonglah, saya butuh sekian untuk kebutuhan dasar hidup saya. Tidak. Justru yang saya renungkan, Tuhan, ke arah mana saja Tuhan pimpin saya. Tuhan, aku belajar untuk mentaati Tuhan. Ini saudara. Dengan cara demikian, ada orang telepon, Pak, aku tergerak hari ini. Bisa nggak kirimkan nomor rekening, Pak? Ya namanya orang minta nomor rekening, ya kamu kan saya bilang nggak bisa. Ya udah, saya kasih. Beberapa menit kemudian, saya lihat ada pertambahan nilai dalam rekening saya. Itu cara Tuhan. Dan saya punya prinsip dalam hidup, kalau Tuhan juga inginkan saya pergi ke satu tempat untuk melayani, Tuhan juga siapkan segala anggaran, segala kebutuhan untuk ambil bagian dalamnya. Ketika ada panggilan bagi saya untuk pergi ke Amerika, kalau lihat dari rekening saya tidak mungkin bisa pergi ke sana. Tidak mungkin saya juga minjam-minjam sama orang untuk biaya tiket pesawat ke Amerika pulang balik. Waktu itu kami ke Seattle. Tapi pada waktunya Tuhan siapkan semua. Ketika visa sudah selesai dan hanya saya kirim visa itu, beberapa lama kemudian langsung ada tiket elektronik. Pak, ini tiket, Pak. Pak berangkat. Dan saya bisa berkunjung ke negara Paman Sam bukan karena saya banyak duit. Tapi Tuhan yang punya bank BCA, bank sentral Allah. Di sanalah Tuhan menyiapkan semua kebutuhan dan melayani. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu terus membimbing kami, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Sehingga dari hari ke hari hidup kami tampil beda. Hidup kami, Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami mampu juga memulihkan orang lain karena kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya rencana-Mu selalu indah bagi kami. Terima kasih Roh Kudus terbicara dalam hati kami. Dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Terima firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan.